Selamat siang, pemirsa. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Hari ini berada di lokasi kantor LPSPL Serang untuk mengikuti kegiatan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Bang Kumis mengabarkan. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono beserta para rombongan di Lokal Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Ya, Menteri Kelautan Perikanan kunjungan ke sini sih sebenarnya dalam rangka konsolidasi internal di mana Pak Menteri kepengen mengetahui kinerja daripada masing-masing UPT yang ada di Banten ini. Nah, khusus untuk lokal PSPL Serang, tadi kita sudah paparkan bahwa terkait dengan kinerja kita ini adalah terkait dengan pengelolaan ruang laut. Nah, itu ada terkait dengan melayani lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi, kemudian terkait dengan jasa kelautan, kemudian terkait dengan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan yang paling banyak kita laksanakan adalah terkait dengan konservasi. Nah, khusus untuk di Pandeglang sendiri ini sebenarnya sudah ada kawasan konservasi yang sudah di-SK-kan oleh Bupati dari tahun 2007. Nah, kemarin Perda RT RW provinsi itu juga sudah mengakomodir kawasan konservasi yang ada di Kabupaten Pandeglang ini. Jadi sehingga ya harapan kita ini bisa segera di SK-kan oleh Menteri menjadi kawasan konservasi. Ada berapa ini, Pak? Titik? Ada 4 titik kawasan konservasi. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihatkan petanya itu kan bisa dilihatkan. Tapi yang jelas bahwa ada 4 lokasi yang diusulkan oleh Bupati Pandeglang pada tahun 2007 dan diakomodir pada RJ WP3K yang sekarang sudah diintegrasi menjadi RT RW provinsi, perdanya di tahun 2023. Artinya sudah diakomodir di Perda RT RW tersebut. Berarti tadi ada upaya permohonan nggak Pak untuk kalau untuk ini ya artinya sedang digodok oleh teman-teman provinsi untuk diusulkan menjadi kawasan konservasi perairan. Nah, apakah konservasi perairan nasional atau daerah ini tergantung dari teman-teman daerah. Kalau misalkan dia kepengen jadi konservasi daerah, maka nanti dikelola oleh daerah. Tapi kalau konservasi nasional, maka dikelola oleh kita. Nah, itu. Nah, Pak, tadi kalau nggak salah dengar, Bapak sempat bincang-bincang dengan Pak Menteri tentang masalah taman wisata itu. Yang dimaksud apa itu, Pak? Nah, kita ini dalam rangka membuat sebuah terobosan, kita membuat namanya Taman Mini PRL Indah. Nah, Taman Mini PRL Indah ini adalah satu kawasan wisata bahari yang memuat eduwisata, kegiatan-kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Seperti satu, kita akan membuat galeri BMKT, barang muatan kapal tenggelam. Jadi nanti itu kita pajang di dalam galeri itu adalah hasil-hasil dari kapal tenggelam. Misalkan keramik-keramik yang antik dari Cina yang harganya miliaran, kemudian semua hasil-hasil barang-barang kuno yang didapat dari kapal tenggelam tersebut kita pajang di sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan membuat miniatur untuk pengolahan garam. Jadi bagaimana air laut ini bisa kita olah menjadi garam, gitu kan. Nah, ini akan kita buat dalam satu kawasan kecil percontohan yang miniatur untuk mengolah air laut menjadi garam. Nah, kemudian kita juga ada nanti kita buat galeri juga untuk jenis-jenis ikan yang dilindungi. Nanti akan kita tampilkan jenis-jenis ikan seperti arwana, kemudian zebra pleiku, kemudian jenis-jenis yang memang dilindungi. Nah, yang memang bisa kita tampilkan untuk di galeri ini. Nah, kemudian juga kita akan membuat yang namanya mangrove. Jadi ada kawasan mangrove, di sana ada trekkingnya, di sana ada pembibitannya, di sana ada pengelolaan
hasil mangrove-nya. Nah, itu juga akan kita buat di satu kawasan itu. Makanya ini namanya Taman Mini PRL Indah. Jadi banyak ininya. Untuk lokasinya, Pak? Di sini, di Oh, kantor ini. iya. Jadi kita punya lokasi kantor kita ini 5,5 hektar. Jadi di dalam kantor ini kita buat. Nah, tidak hanya itu saja, itu nanti ada coral garden, ada coral stock center, kemudian ada kolam latih, kemudian ada taman pesisir. Jadi ada kawasan pesisir yang kita desain menjadi sebuah taman wisata bahari yang akan menarik. Nah, kebetulan di lokasi kantor kita ini merupakan lokasinya kawasan wisata premium ya. Jadi saya pikir sangat tepat dan ini kita namakan Taman Mini PRL Indah gitu kan. Nah, itu jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ini kita duplikasi dalam bentuk miniatur di sini. Target kapan, Pak? Ya targetnya tahun depan kita mulai. Nah, karena anggarannya cukup besar, jadi kita mungkin bertahap, tidak sekaligus gitu kan, bisa jadi 3 tahun atau 4 tahun anggaran. Tapi paling tidak tahun depan kita sudah bisa mulai. Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, untuk masalah Pak kan tugasnya adalah tadi pengelolaan kawasan pantai dan laut Pak. Artinya yang menjadi viral beberapa kasus yang kita tangani itu terkait dengan mamalia laut terdampar. Nah, itu kan memang menjadi perhatian warga terkait dengan penanganannya. Nah, makanya kita beberapa kali menangani mamalia laut terdampar ini dengan tim respon cepat kita. Nah, mungkin ke depannya kita perlu juga bantuan dari masyarakat, nanti akan coba kita latih untuk bagaimana first responder untuk penanganan mamalia laut terdampar ini. Karena selama ini ternyata di Pandeglang ini dan di Provinsi Banten ini cukup banyak juga terjadi kejadian-kejadian mamalia laut terdampar. Nah, untuk masalah baby lobster nih, untuk tren di sekarang apa ada peningkatan atau penurunan Pak dari kasus-kasusnya? Nah, kalau kita kewajiban kita atau tanggung jawab kita ini hanya untuk melepas liarkan ketika ada tangkapan baby lobster. Memang kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya ini bisa mencapai 1 jutaan ekor lebih. Kalau sekarang di tahun sekarang ini cenderung 100.000, 200.000 pun belum nyampe gitu kan. Jadi sehingga kalau kita lihat trennya menurun, apakan lagi sekarang ini kan BL ini dilarang. Jadi sehingga tren yang kita dapatkan ini cenderung menurun. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.